warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Kelompok 1 hadir semua? Hadir. Kelompok 2? Hadir semua. Kelompok 3? Kelompok 4? Hadir semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini tidak ada yang izin ya, semuanya hadir. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur karena kita diberikan Allah kesehatan. Salah satu wujud syukur kita sebagai pelajar, kita ke sekolah belajar menuntut ilmu. Ya, semangat hari ini? Semangat. Coba ibu cek semangatnya. Tepuk semangat. Ding ding ding. Duk duk duk. Dang dang dang. Ding ding ding. Duk duk duk. Alhamdulillah semangat. Baik. Pada penasaran kali hari ini ibu kok pada dikasih laptop sih, kita mau ngapain? Penasaran nggak? Penasaran. Semangat nggak belajarnya ada laptop? Semangat. Oke. Untuk menambah semangat kita, karena hari ini bulan ini masuk bulan Agustus, yaitu hari bulan apa? Kemerdekaan Indonesia. Kita nyanyi lagu hari kemerdekaan ya? Setuju. Ini bareng-bareng ya. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama rakyat berdiri kandung badan. Kita tetap setia kemerdekaan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Hari ini kita belajar apa? Padahal pelajarannya bahasa Indonesia, tapi kenapa pakai laptop, Bu? Iya. Sekarang ini kita mau belajar, kita integrasikan pembelajaran bahasa Indonesia ke KKA. Apa itu KKA? Kita sekarang mau belajar bahasa Indonesia, tapi materi pokoknya penggunaan kamus besar bahasa Indonesia. Disebut dengan apa? KBBI. Iya. Topik KKA-nya pemanfaatan aplikasi KBBI dari dan KKA untuk pencarian makna kata. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu menjelaskan fungsi kamus besar bahasa Indonesia dalam mencari makna kata. Yang kedua, menggunakan KBBI cetak dan digital termasuk aplikasi berbasis KKA untuk menemukan arti kata dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan sikap ingin tahu dan bertanggung jawab dalam mencari informasi bahasa secara mandiri. KKA, tadi apa kata Ibu Bapak? Kecerdasan, coding dan kecerdasan artifisial. Kalau kamu saya sebutnya dengan AI. Tahu AI? Tahu. Siapa yang suka menggunakan AI? Ngapain? Meta biasanya ada di WA ya. Ada Meta AI. Nah, itu salah satu contoh chatbot AI.
Biasanya adalah apa? Kampus. Hah? Kampus. Kamus, iya, pakai kamus. Kadang-kadang pakai kamus. Kalau bahasa Inggris itu biasanya nyari katanya pakai kamus, tapi sekarang sudah banyak pakai HP. Ya, ada translate di Google. Nah, sekarang kita akan belajar tentang itu sekalian. Kamus itu apa sih pengertian tadi kamus? Kamus itu pakai apa? Untuk mencari makna kata ya. Iya. Oke. Ibu akan mengenalkan KBBI cetak. KBBI itu ada dua. Yang satu KBBI cetak, yang kedua adalah KBBI daring atau ada KBBI aplikasi. Kalian sudah ada di meja masing-masing. KBBI cetak itu kamus yang berbentuk file, berbentuk file yang bisa kita buka menggunakan kertas atau file barang nyata. Itu namanya KBBI cetak. Dicetak. Ada ya? Sudah ada kan? Sudah disiapkan? Nah, lalu ada yang kedua KBBI daring. Kamus Besar Bahasa Indonesia daring. Daring itu kalau kita sebut itu online. Daring itu singkatan dari dalam jaringan. Dalam jaringan itu dalam bahasa Indonesia. Kalau biasanya kita nyebutnya pakai bahasa Inggris ya online. Yang di online tuh padahal kalau bahasa Indonesia nya dalam jaringan. Oke. KBBI cetak sudah pada pegang semua? Coba dulu lihat. Nah, ini adalah salah satu contoh KBBI cetak. Kalau mencari kamus di KBBI cetak, misalnya katanya adalah fajar, berarti harus ke huruf apa? Huruf F. Terus ibu menemukan ada FO, berarti itu kelewat apa masih di depan? Kelewat. Kamus itu disusun berdasarkan abjad. Iya, A, B, C, D sampai Z itu tersusun dengan rapi. Fajar. Contohnya fajar atau kalau misalnya fajar dan dunia, duluan dunia atau duluan fajar? Dunia atau fajar? Dunia karena D sama F duluan mana? Duluan D. Ya bisa ya pemakainya? Oke, sekarang ibu lanjutkan. Nah, KBBI cetak sudah. Nah, KBBI daring itu contohnya seperti ini. Kalau KBBI cetak kalian sudah tahu ya? Nah, ini KBBI daring. KBBI daring itu dalam jaringan atau online. Nanti kita bisa searching di Google. Ya, pakai laptop yang sudah ibu berikan ke kelompok. Karena keterbatasan sarana sekolah kita pakai laptopnya satu per kelompok aja. Semoga kedepannya kita bisa satu orang satu laptop ya. Amin. Nah, ini contohnya misalnya kalau di KBBI cetak, halo. Halo. Jangan lupa fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus ya sekarang. Coba kalau di KBBI cetak kita membuka cari katanya dibuka berdasarkan abjad. Kalau di KBBI daring lebih mudah, tinggal kita ketik saja. Contohnya tadi ibu bilang fajar. Oke, langsung kita klik cari. Nah, apa ketemu? Fajar, cahaya kemerah-merahan di langit sebelah timur pada menjelang matahari terbit. Ada lagi fajar apa? Senja nyata atau kita dengan senja nyata. Kira-kira kita mau cari kata kalimat apa? Yang belum kalian ketahui satu, kita cari di sini. Apa keke? Kemarin yang belum ketahui? Apa keke? Apa? Konsultasi. Coba kita cari kata konsultasi. Kalau misalnya katanya berkonsultasi, berarti yang kita cari kata berkonsultasi apa konsultasi? Konsultasi. Karena apa? Apa sih? Kata dasar dulu ya. Kalau ada kata berimbuhan di dalam kamus, kita carinya kata dasarnya. Konsultasi.
pertimbangan dalam memutuskan sesuatu tentang usaha atau sebagainya. Baik. Nah, kalau chatbot nih, apa itu chatbot? Kalau kita di WA pakai Meta AI itu salah satu bentuk chatbot. Kalian kalau di Meta AI suka lihat apa cari-cari sesuatu nggak? Semisalnya nggak bila kalian ketahui apa yang dimaksud dengan model. Pernah siapa yang pakai Meta? Dong, siapa yang udah pernah pakai Meta? Ya Pati, nyari apa Pati di Meta? Cari kata yang sulit. diketahui. Iya, cari-cari kata-kata yang diketahui ya. Iya, salah satunya kalau kita nggak tahu tentang pelajaran kita juga bisa cari di Meta. Tapi jangan asal plot nanti nyari PR-nya di Meta. Jangan ya. Kalian nanti nggak belajar harus boleh mah. Boleh membuka Meta, membuka AI ataupun KKA, tapi kita harus lebih bijak. Ya. Ada ChatGPT, selain Meta AI ada ChatGPT, ada Gemini. Juga kita bisa searching apa aja di Google. Itu salah satu chatbot, salah satu contoh chatbot. Dan masih banyak yang lainnya. Halo. Sekarang perkembangan zaman ini banyak sekali teknologi terbarukan banyak. Terutama media sosial ya. Siapa yang punya Facebook? Siapa yang punya Facebook? Siapa yang punya akun TikTok? Banyak kayaknya TikTok ya. Apalagi IG? Banyak ya. YouTube? Boleh kalian menggunakannya boleh. Tapi harus bijak. Bijaknya seperti apa? Jangan berikan data pribadi kalian sembarang. Dan harus ada beretika dalam bersosial media, yaitu jangan berkata-kata di media sosial itu tunjukkan prestasinya, bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi juga harus ada pendidikan yang kita ambil di situ, kita ambil manfaatnya. Oke, sebelumnya Ibu mau cek fokus kalian. Perhatikan ya, ikuti gerakannya. Biar fokus nih sebelum Ibu memberikan tugas. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak, 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 ditembak-tembak. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti, 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 diganti-ganti. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti-ganti, 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 diganti-ganti. Lima jari yang kanan menjadi palu, dok dok dok, dok dok dok. Lima jari yang kiri jadi deteksi, rege rege, rege rege, dok dok dok, rege rege, dok dok dok.
melatih fokus kita. Oke, dibagi kan? Udah dibagi kemarin, udah jadikan 4 kelompok karena keterbatasan laptop kita. Nah, Ibu akan memberikan LKPD tugas kelompok. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, tugasnya pertama bacalah teks pada buku bahasa Indonesia halaman 63. Buku halaman 63. Sudah ya? 53 sudah ketemu? Sudah ketemu 53? 55. Nah, ada teks yang berjudul apa di situ? Ekspresi melalui nanti tugasnya yang pertama. Tugasnya adalah kalian membaca teks itu dulu dibaca. Setelah dibaca, kalian catat ya, catat kata-kata yang tidak diketahui. Atau ada yang mencatat kurang lebihnya? Lalu diskusikan dengan kelompok. Lalu carilah informasi makna kata tersebut. Ya. Yang pertama melalui KBBI cetak atau kamus yang udah Ibu bagikan kamusnya. Lalu melalui KBBI daring. Nanti ke laptopnya bisa dibuka melalui KBBI daring tadi yang seperti Ibu contohkan, tinggal diklik saja. Lalu dan chatbot. Chatbotnya nanti boleh pakai chat GPT ya di situ ya. Cari katanya. Kalian tulis di LKPD yang akan Ibu berikan. Halo. Nah, ini misalnya nomor 1. Katanya ini yang pertama hobi misalnya. Hobi kita cari di kamus cetaknya. Arti kata hobi itu apa? Tulis. Setelah itu apa KBBI daring? Di daringnya cari kata tadi hobi. Apa artinya? Tulis lagi di sini. Lalu di chat GPT kita cari lagi hobi. Apa sih artinya? Nah, setelah kalian catat semua di sini, bekerja dengan kelompok ya, berbagi tugas dan peran. Nanti kalian harus mencari perbedaan. Halo. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Apa sih perbedaannya di chat GPT, di KBBI cetak dan KBBI daring? Satu kata itu apa sih bedanya? Apakah sama semua? Setelah itu kalian akan mencari apa kelemahan dan kekurangan KBBI daring dan KBBI cetak ataupun chatbot AI. Paham? Paham perintahnya apa, instruksi dari Ibu, paham? Siapa yang belum paham boleh angkat tangan. Sudah paham kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3 paham? Kelompok 4? Oke, Ibu bagikan ya. Silakan bekerja. Waktunya nggak lama-lama. 15 menit saja atau sampai 10.
seragam jepang model
Dan